secara live ya, secara online ya. Nah itu sudah di Mesir juga. Cabang pesantren di sana. Jadi setiap hari ya sama kakak-kakak di Indonesia juga. Paling sekolah baru ketemu sama teman-teman di sekolahnya. Paling beda cuman sekedar bahasa sih dan budaya sedikit. Cuman anak-anak nggak terlalu merasa culture shock karena dia sudah terbiasa dengan budaya Arab. Kayak di sini kan Mariam Khadijah itu sekolah di sekolah Arab yang nationality-nya tuh ada Mesir, ada Palestina, ada Irak dan lain-lain. Jadi mereka udah terbiasa dengan lingkungan itu. Siap ninggalin Ricis juga berarti Uma ya? Kangen sama adik-adik nggak sih sama dokter Cindy juga? Kalau adik-adik, saya pikir karena di Mesir kan bukannya nggak pulang-pulang kan, beberapa bulan sekali pulang kan, ada Sulaiman juga gitu, ada pekerjaan yang harus saya selesaikan juga di Indonesia, ada sekolah dan pesantren yang harus saya kunjungi. Jadi bukan suatu hal yang nggak pulang-pulang gitu, enggak gitu, pasti akan pulang pergi juga. Tapi berat nggak sih ninggalin si bungsu nih di sini mungkin bisa dibilang? Pertama, kalau dibilang berat, nggak ada ibu yang nggak berat. Pengennya sih semua anak dibawa semuanya gitu ya. Cuman Sulaiman ini kan harus terapi bicara bahasa Indonesia. Kalau di Mesir itu belum ada terapis bicara bahasa Indonesia gitu. Saya harus memastikan Sulaiman bisa dulu ngomong bahasa Indonesianya, baru pindah ke negara lain. Dan bagi saya ngerasa insya Allah aman ninggalin Sulaiman karena Sulaiman dalam keadaan yang sehat, alhamdulillah. Dia hanya tinggal terapi bicara aja gitu. Jadi ada bapaknya juga, ada beberapa pengasuh juga yang akan menjaga Sulaiman, dan kita semua udah bagi tugas bahwa Sulaiman sudah tahu kapan harus ke rumah sakitnya, jadwal rutinnya gitu ya. Kemudian sekolah Sulaiman sebenarnya padat sih, dia sekolah kemudian dia terapinya banyak banget gitu. Jadi kalau dibilang sedih nggak sih ninggalin ya pasti ada sedih, cuman saya berkonsentrasi dulu karena Sulaiman kemarin kan sudah full konsentrasi nih ketika dia lahir sampai sekarang ini sudah full konsentrasi dengan Sulaiman sudah dalam keadaan baik. Sekarang saya konsentrasi kepada pendidikan kakak-kakaknya dulu gitu. Nah setelah itu nanti kalau Sulaiman sudah mudah-mudahan setahun 2 tahun dia udah lancar baru dibawa menghandle bisnis terus pendidikan di Mesir juga. Betul. Seperti apa sih? Jadi entertain juga lagi jalan. Iya, kayak sekarang ini sebenarnya saya lagi main film Gaza nih teman-teman semua. 1 bulan di Indo, 1 bulan main film. Menghandle pekerjaan dan dakwah. Kalau dakwah memang sampai hari ini di Mesir masih terus berdakwah. Gitu. Kemarin kayak kegiatan saya di Mesir selain mencari sekolah, mencari tempat tinggal, kita juga masih terus berkeliling isi kegiatan isi ceramah ataupun sharingnya kepada teman-teman yang ada di sana. Kalau untuk di Mesir nanti mungkin kalau dakwah untuk teman-teman di Indonesia mungkin banyakkan online, walaupun dalam beberapa bulan sudah diatur jadwal untuk safari dakwah gitu. Tapi kalau untuk bisnis kan sekarang banyak jualan secara live ya, secara online ya. Nah itu sudah di Mesir juga kita sudah buat tim jualan ya, tim untuk live, tim. Jadi di Mesir itu masya Allah menarik teman-teman semua. Kenapa? Di sana tuh 15.000 orang-orang Indonesia, pelajar Indonesia kurang lebih lah. Sehingga di sana tuh pelajarnya juga hebat-hebat banget. Ada pelajar-pelajar yang nyambi sambil jadi kameramen, yang nyambi sambil jadi bantu di rumah gitu, kerja di rumah orang gitu, yang nyambi sambil nyetir. Nah itu jadi banyak pertolongan di sana. Nggak seperti negara lain ya, kalau negara lain kan mungkin susah gitu. Kalau ke Amerika kayaknya susah nyari yang ngebantuin. Kalau di Mesir tuh banyak banget mahasiswa yang nyambi cari uang tambahan gitu. Jadi ya biasanya saya minta tolong sama mereka. Kayak kemarin kemana-mana yang nyetirin mahasiswa Azhar, kemudian yang masak, yang bersih-bersih ada yang bantuin dari mahasiswa juga. Dan akan LDR siap sama suami juga nih Ustazah? LDR sama suami kan, suami juga bolak-balik karena dia juga nggak tahan nggak lihat anaknya. Jadi paling kita gantian selama sebulan sekali, entah beliau yang ke Mesir atau saya yang ke Indo gitu. Untuk kesehatan ibu sendiri mungkin di sana seperti apa? Nah itu dia, untuk ibu makanya PR saya berikutnya setelah urusan sekolah ini beres, alhamdulillah sekarang urusan sekolah beres. Urusan saya berikutnya adalah ketika saya datang ke Mesir nanti saya harus cari rumah sakit dan juga harus cari dokter-dokternya gitu untuk maintenance kesehatan ibu. Alhamdulillah biaya nggak terlalu tinggi ya, lebih tinggi di Indo malah dibandingkan dengan di Mesir. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa melanjutkan hidup di sana. Ibu juga dibawa ke Mesir apa sih Ustazah? Alasan ibu ke Mesir karena ibu suka banget sama Quran. Karena di Mesir itu sumber ilmu ya, kita cari guru apa aja ada, mau belajar apa aja, belajar agama maksudnya itu bisa gitu. Jadi ibu senang dengan lingkungan belajarnya itu. Makanya tiap hari tuh guru-guru tuh
mudah banget kita bisa panggil guru ke rumah atau kita yang datang ke tempat guru-gurunya gitu. Jadi kalau mau nyari ilmu tuh wah berhamburan di Mesir itu banyak, makanya ibu senang ke Mesir. Cuma satu lagi tuh menanggapi ini apa pernyataan Umar soal poligami itu gimana sih, banyak yang pro dan kontra juga. Umar gimana nih lagi anak-anak di sana lagi bikin lagi anak-anak di sana ngurusin Ya, saya fokus dengan sekolah dan TK dan bisnis lainnya. Cuma pasti satu lagi